Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lihat sekarang bahwa sejarah ini merupakan ilmu yang sebenarnya yang bisa diakui sebagai ilmu di tengah-tengah ilmu yang lain. Nah, oleh karena itu ada paling tidak 6 ciri bahwa sebuah ilmu harus mempunyai keenamnya. Nah, yang pertama adalah tadi filsafat sejarah. Jadi filsafat sejarah adalah merupakan filsafat ilmu, yaitu yang disebut sebagai epistemologi. Jadi epistemologi itu berarti menjelaskan mengenai episteme. Jadi dengan landasan epistemologi, maka sejarah diakui sebagai ilmu yang mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi syarat pertama adalah filsafat gitu ya. Nah, kemudian pengalaman. Jadi sejarah ini landasannya adalah berdasarkan pengalaman, berdasarkan empiris ya. Karena eh, pengalaman manusia kemudian dicatat atau diingat, kemudian dikaryakan dalam bentuk benda-benda, ya, dan kemudian juga dibentuk dalam aturan tata perilaku. Nah, sehingga pengalaman manusia ini akan menjadi salah satu yang terpenting ya, terutama karena memang pengalaman manusia itu akan disisakan dalam bentuk jejak-jejak sejarah yang beraneka ragam. Nah, kemudian kita lihat objeknya. Jadi sejarah juga mempunyai objek. Objeknya tentu saja berbeda dengan ilmu-ilmu humaniora yang lain atau ilmu-ilmu Geisteswissenschaften, ilmu-ilmu tentang kemanusiaan. Jadi ilmu sejarah adalah ilmu kemanusiaan, yaitu ilmu yang memang memakai ya, manusia sebagai objek. Jadi objek sejarah adalah manusia yang menyejarah. Jadi kalau sejarah tidak punya objek yang jelas, maka sejarah dianggap sebagai ilmu yang tidak jelas. Jadi kalau jelas objeknya, itu manusia yang bersejarah, maka akan berbeda dengan antropologi, dengan sosiologi, dengan arkeologi, dengan filologi, dan juga ilmu-ilmu lain yang ada di luarnya itu. Nah, jadi memang objek ini yang seringkali bisa membedakan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain. Jadi ilmu sejarah jelas mempunyai objeknya sendiri. Nah, kemudian teori sejarah. Jadi sejarah juga harus mempunyai teori. Ya, jadi teori sejarah itu merupakan teori yang sebenarnya merupakan pergulatan pemikiran manusia yang berasal dari berbagai kegiatan, terutama dalam hal filsafat ilmu ya. Jadi dalam dunia filsafat memang terjadi pembahasan-pembahasan mengenai teori yang luar biasa gitu ya. Nah, sehingga kemudian teori-teori itu yang terkait dengan sejarah itu diadopsi sebagai teori sejarah. Artinya, teori sejarah ini tidak murni dari ilmu sejarah sendiri ya, tapi teori ini berdasarkan tadi pengalaman ya, pengalaman manusia. Nah, kemudian dari situ bermunculan teori-teori yang
mempunyai relevansi dengan ilmu sejarah. Nah, karena teori-teori itu sudah berlangsung lama, maka teori-teori itu sudah dianggap sebagai milik ilmu sejarah. Nah, tetapi memang salah satu kelemahan dari ilmu sejarah, terutama oleh keterbatasan teori yang dimiliki oleh ilmu sejarah itu. Jadi, teorinya memang lebih terbatas ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan teori ilmu sastra, maka teori sejarah itu mungkin ya sangat kalah gitu ya. Karena teori sastra ternyata pembahasannya lebih matang dan lebih mendalam daripada ilmu sejarah atau teori sejarah. Nah, tetapi bedanya sastra atau ilmu sastra itu tidak punya filsafat sastra. Jadi tidak ada epistemologi dalam ilmu sastra. Yang ada adalah teori-teori sastra. Jadi keunggulannya memang berbeda ya. Jadi seperti ilmu sastra, ini kalau dibandingkan dengan ilmu sejarah, maka teori-teori sastra itu jauh lebih mengungguli teori sejarah. Tetapi dalam bidang filsafat sejarah, nah ilmu sejarah lebih mempunyai epistemologi yang lebih kuat dibandingkan ilmu sastra. Jadi di sini ada saling gitu ya, saling ada kekuatan dan juga ada kelemahannya. Ya, jadi pada dasarnya ilmu sastra dan ilmu sejarah ini merupakan ilmu yang bertetangga, tetapi ketika kita membicarakan teori sejarah, maka seringkali teori sejarah juga dibahas di dalam teori-teori sastra. Jadi teori sastra dan sejarah ini hubungannya saya kira perlu dibahas lebih lanjut ya pada bagian yang akan datang. Nah, kemudian generalisasi. Jadi sejarah hanya bisa mencapai tataran generalisasi sejarah. Ya. Jadi generalisasi sejarah itu ya karena sejarawan memang tidak bisa menghasilkan hukum-hukum alam yang eksak. Jadi generalisasi itu hanyalah merupakan simpulan-simpulan sementara, tetapi simpulan-simpulan itu selalu berlandaskan kepada data dan juga fakta sejarah. Nah, jadi generalisasi dalam ilmu sejarah itu sebenarnya tatarannya tidak jadi tatarannya lebih relatif ya. Jadi tidak eksak daripada seperti ilmu-ilmu alam. Ya, jadi generalisasi dalam sejarah ini ya tergantung dari fenomena-fenomena yang bisa diambil ya kesimpulan yang agak seragam gitu ya, yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Nah, tentu saja generalisasi sejarah tidak bisa sepasti generalisasi dari ilmu-ilmu alam yang sangat eksak gitu ya. Nah, oleh karena itu ya generalisasi sejarah memang merupakan suatu hal yang bersifat relatif atau sementara. Jadi bisa saja generalisasi itu berubah atau generalisasi itu bisa dipertahankan manakala fakta-fakta yang ditemukan memang memberikan ya dukungan atau tunjangan terhadap pemikiran bahwa generalisasi sejarah itu merupakan tingkatan yang tinggi gitu ya. Artinya sejarah tidak mampu untuk menghasilkan hukum-hukum alam yang bersifat eksak. Ya, jadi itulah bedanya antara ilmu alam dan ilmu sejarah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.